Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berawal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Definisi dari berbagai tokoh terkemuka. Definisi menurut Pythagoras, melihat filsafat sebagai upaya mencintai kebijaksanaan, membagi manusia menjadi tiga. 1. Mereka yang mencintai kesenangan. 2. Mereka yang mencintai kegiatan. 3. Mereka yang mencintai kebijaksanaan. Definisi menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Definisi menurut Aristoteles, ilmu yang menyelidiki sebab dan asas dari segala sesuatu. Definisi menurut Al-Farabi, upaya menyelidiki hakikat sebenarnya dari al-maujud. Ciri-ciri pemikiran filosofis. Universal. Pemikiran filosofis bersifat universal karena berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental yang relevan bagi seluruh umat manusia. Tanpa terkecuali, filosofi tidak terbatas pada satu budaya atau masyarakat tertentu, tetapi mencoba memahami pengalaman manusia secara umum. Radikal. Pemikiran filosofis bersifat radikal karena berusaha memahami akar atau dasar dari segala sesuatu. Ini berarti berpikir secara mendalam dan mendasar, tidak hanya menerima jawaban-jawaban yang sudah ada tanpa pertanyaan lebih lanjut. Spekulatif. Pemikiran filosofis sering sekali bersifat spekulatif karena melibatkan perenungan dan pemikiran yang mendalam tentang konsep-konsep yang memungkinkan belum dapat dibuktikan secara empiris. Filosof seringkali merenungkan kemungkinan-kemungkinan dan ide-ide abstrak tentang kehidupan, alam semesta, dan eksistensi manusia. Sistematis. Pemikiran filosofis bersifat sistematis karena berusaha mengorganisir dan menyusun pemikiran secara terstruktur dan logis. Filosof berusaha menciptakan sistem pemikiran yang koheren, di mana semua bagian saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Objek filsafat. Objek formal atau sudut pandang. Objek formal adalah sudut pandang atau perspektif dari mana suatu masalah atau fenomena diselidiki. Dalam filsafat, sudut pandang ini berkaitan dengan bagaimana cara kita melihat dan memahami dunia, baik dari segi etika, epistemologi, metafisika, maupun logika. 2. Objek material atau sasaran penyelidikan. Objek material adalah sasaran atau topik yang diselidiki dalam filsafat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, alam semesta, eksistensi manusia, moralitas, pengetahuan, dan realitas. Dengan kata lain, objek material adalah apa yang dibahas oleh filsafat. Tujuan filsafat. 1. Mencari kebenaran. Filsafat berusaha menemukan kebenaran yang mendalam tentang alam semesta, eksistensi manusia, dan berbagai fenomena lainnya. Filosof menggunakan logika dan argumen untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. 2. Mengembangkan berpikir kritis. Salah satu tujuan utama filsafat adalah mengasah kemampuan berpikir kritis. Filosof dilatih untuk menganalisis argumen, mengenali bias, dan mengevaluasi klaim berdasarkan bukti dan logika. Memahami konsep dan argumen. Filsafat membantu dalam memahami berbagai konsep dan dasar seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan eksistensi. Filosof juga belajar untuk merumuskan dan mengevaluasi argumen-argumen secara sistematis. 4. Membedakan realitas dan ilusi. Filsafat juga berusaha untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya ilusi atau penampilan. Ini termasuk memeriksa asumsi-asumsi dasar tentang dunia dan cara kita berinteraksi dengannya. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Perbedaan terperinci antara filsafat, ilmu, dan agama. 1. Sumber pengetahuan. Filsafat
mengandalkan rasionalitas dan logika. Filosof memanfaatkan pemikiran kritis untuk mengeksplorasi ide dan konsep abstrak. Ilmu berdasarkan pada observasi, eksperimen, dan bukti empiris. Ilmu menggunakan metode ilmiah untuk menguji hipotesis dan mengumpulkan data yang dapat diverifikasi. Agama mengandalkan wahyu, kitab suci, dan tradisi kepercayaan. Pengetahuan agama didasarkan pada teks-teks suci dan ajaran spiritual. 2. Objek kajian. Filsafat mempelajari semua aspek kehidupan dan eksistensi termasuk etika, metafisika, epistemologi, dan logika. Ilmu fokus pada fenomena alam yang bisa diuji dan diobservasi seperti fisika, biologi, kimia, dan astronomi. Agama mempelajari aspek spiritual dan kepercayaan serta hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan supranatural. 3. Paradigma. Filsafat menggunakan pendekatan kritis dan spekulatif untuk mengeksplorasi konsep-konsep fundamental. Ilmu menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan terukur untuk menguji hipotesis. Agama menggunakan keyakinan dan praktik spiritual untuk memahami dan merasakan realitas ilahi. 4. Metode pendekatan. Filsafat menggunakan argumen logis, analisis kritis, dan dialog untuk mengembangkan pemahaman tentang berbagai konsep. Ilmu menggunakan eksperimen, pengamatan, dan analisis data untuk menjelaskan fenomena alam. Agama menggunakan ritual, doa, dan meditasi sebagai alat untuk mencapai pemahaman spiritual. Persamaan dan titik singgung secara ringkas. Institusi kebenaran. Ketiganya berusaha menemukan kebenaran dalam bentuk yang berbeda, baik melalui pemikiran kritis, bukti empiris, atau kepercayaan spiritual. Rasa ingin tahu, semua dimulai dari rasa ingin tahu manusia tentang dunia dan eksistensi, pemahaman realitas. Ketiganya berusaha memahami realitas baik fisik, metafisik, maupun spiritual. Sejarah awal perkembangan filsafat. Fase mitosentris ke logosentris. Fase mitosentris merujuk pada periode di mana penjelasan tentang dunia dan fenomena alam didasarkan pada mitos dan kisah-kisah dewa-dewi. Masyarakat pada masa ini percaya bahwa peristiwa alam adalah hasil dari tindakan para dewa. Transisi menuju fase logosentris terjadi ketika manusia mulai mencari penjelasan yang lebih rasional dan logis. Pemikiran ini menandai awal dari filsafat di mana logika dan alasan mulai menggantikan mitos dan sebagai dasar pemahaman. Filosof Prasokrates. Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales dari Miletus dianggap sebagai salah satu filsuf pertama. Ia berpendapat bahwa air adalah asal-usul segala sesuatu. Menurutnya, segala sesuatu berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Anaximenes pada tahun 585 sampai 525 sebelum Masehi. Anaximenes juga dari Miletus mengusulkan bahwa udara adalah elemen dasar dari segala sesuatu. Ia percaya bahwa perubahan kerapatan udara menghasilkan berbagai bentuk materi. Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Heraklitos dari Efesos dikenal sebagai pandangan bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dalam alam semesta. Ia terkenal dengan ungkapannya panta rei atau segala sesuatu mengalir. Pitagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pitagoras dari Samos terkenal dengan teori bilangan dan pandangannya bahwa bilangan adalah dasar dari segala sesuatu. Ia juga terkenal dengan teoremanya dalam bidang geometri. Karakteristik pemikiran awal.
1. Mencari asal-usul alam. Filsuf-filsuf awal berusaha menemukan prinsip dasar atau elemen yang menjadi asal-usul segala sesuatu di alam semesta. Rasionalitas awal. Mereka mulai menggunakan rasionalitas dan logika untuk menjelaskan fenomena alam, menggantikan penjelasan-penjelasan berbasis mitos. 3. Pendekatan spekulatif. Banyak dari pemikiran mereka bersifat spekulatif dan mencoba menjelaskan dunia dengan cara yang baru dan inovatif, meskipun belum memiliki metode ilmiah seperti yang kita kenal sekarang. Filsafat sebagai ilmu induk pengetahuan. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Kajian sistematis. Filsafat dimulai dengan kajian sistematis dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, dan realitas. Pemikiran filosofis berusaha untuk memahami dunia melalui logika dan argumen yang terstruktur. 2. Observasi rasional. Filosof menggunakan observasi rasional untuk menganalisis fenomena alam dan kehidupan manusia. Mereka mencoba menjelaskan fenomena ini berdasarkan alasan dan bukti yang dapat diobservasi. 3. Spesialisasi pengetahuan. Seiring waktu, berbagai cabang ilmu mulai muncul dari filsafat sebagai disiplin yang lebih spesifik. Misalnya, fisika muncul dari pemikiran tentang alam dan hukum-hukum yang mengaturnya. Biologi dari pemikiran tentang kehidupan dan organisme, dan matematika dari pemikiran tentang angka dan struktur. Perkembangan ilmu pengetahuan dari pemikiran filosofis. Banyak cabang ilmu pengetahuan modern berasal dari pemikiran filosofis awal. Filosofis seperti Aristoteles, Descartes, dan Newton meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menyusun teori-teori dan metode ilmiah awal. 2. Cabang-cabang ilmu pengetahuan. Berbagai cabang ilmu pengetahuan telah berkembang dari filsafat, termasuk fisika, biologi, kimia, psikologi, dan sosiologi. Setiap cabang fokus pada aspek spesifik dari dunia alami atau pengalaman manusia. Kontribusi filsafat dalam metode ilmiah. Filsafat telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan metode ilmiah, pemikiran kritis, skeptisisme, dan penggunaan logika deduktif dan induktif adalah prinsip-prinsip berasal dari filsafat dan mendasari metode ilmiah modern. Contoh nyata, fisika. Fisika yang awalnya bagian dari filsafat alam telah berkembang menjadi disiplin yang sangat khusus yang mempelajari hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip yang mengatur materi dan energi. Biologi. Biologi muncul dari pemikiran filosofis tentang kehidupan dan organisme. Studi tentang biologi mencakup segala sesuatu dan struktur dan fungsi organisme hingga evolusi dan ekologi. Matematika. Matematika salah satu cabang tertua dari filsafat, mempelajari angka, struktur, ruang, dan perubahan. Banyak konsep matematika yang kita gunakan saat ini berasal dari pemikiran filosofis awal tentang bilangan dan logika. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada periode pemikiran filosofis yang berkembang di dunia Yunani kuno dan Romawi. Filsafat ini menandai awal mula perkembangannya sebagai konsep dan teori yang menjadi dasar bagi pemikiran filosofis selanjutnya. Filsuf-filsuf klasik terkenal karena kontribusi mereka dalam berbagai bidang seperti etika, metafisika, epistemologi, dan politik. Pokok pikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates, metode dialektis Sokrates dikenal dengan metode dialektiknya yang dikenal sebagai metode Sokrates. Metode ini melibatkan dialog tanya jawab untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan memperjelas konsep-konsep moral dan filosofis. Kesadaran diri. Sokrates menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengetahuan diri. Ia percaya bahwa hidup yang tidak direnungkan tidak layak untuk dijalani.
Etika. Sokrates berpendapat bahwa kebijakan adalah pengetahuan. Menurutnya, seseorang yang tahu apa yang baik akan melakukan yang baik. Plato. Teori bentuk atau forms. Plato terkenal dengan teorinya tentang bentuk atau ide. Ia berpendapat bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal yang lebih sempurna. Bentuk adalah entitas non-material yang ada di luar pengetahuan indrawi manusia. Republik. Dalam karya utamanya, Republik, Plato mengembangkan konsep negara ideal yang diperintah oleh filsuf rajanya. Ia percaya bahwa hanya mereka yang memiliki pengetahuan sejati yang layak memimpin. Akademi. Plato mendirikan akademi, salah satu institusi pendidikan pertama di dunia barat, yang menjadi pusat pengajaran dan pemikiran filosofis. 3. Aristoteles. Logika. Aristoteles mengembangkan sistem logika formal pertama yang menjadi dasar bagi ilmu logika modern. Karya Organon membahas berbagai konsep, prinsip logika, dan silogisme. Metafisika. Dalam karyanya Metafisika, Aristoteles mengeksplorasi konsep tentang eksistensi, substansi, dan esensi. Ia membedakan antara potensialitas dan aktualitas. Etika. Karya Nicomachean Etik membahas konsep kebahagiaan eudaimonia sebagai tujuan tertinggi hidup manusia. Aristoteles mengajukan teori tentang kebijakan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Politik. Dalam politik, Aristoteles membahas berbagai bentuk pemerintahan dan mengajukan gagasan tentang negara yang ideal berdasarkan analisis empiris. Mengenal filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam. Filsafat ini menggabungkan ajaran-ajaran dari Al-Quran dan hadis dengan pemikiran rasional dan tradisi filosof Yunani, Persia, dan India. Filsafat Islam mencakup berbagai bidang seperti metafisika, etika, epistemologi, dan logika, serta berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi pengetahuan dan moralitas. Faktor munculnya filsafat Islam. Pengaruh Yunani. Penerjemahan karya-karya filosofis Yunani ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi memberikan kontribusi besar bagi munculnya filsafat Islam. Karya-karya Plato, Aristoteles, dan filosof Yunani lainnya menjadi landasan bagi para filsuf Muslim. Perkembangan peradaban Islam, kejayaan peradaban Islam, dan masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pusat-pusat intelektual seperti Baghdad dan Cordoba menjadi tempat berkembangnya berbagai bidang keilmuan. 3. Interaksi dengan tradisi lain. Perdagangan dan interaksi budaya dengan wilayah-wilayah seperti Persia, India, dan Bizantium juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan filsafat Islam. Kebutuhan akan integrasi pengetahuan. Upaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama Islam mendorong munculnya filsafat Islam sebagai upaya untuk memahami dunia dan eksistensi manusia dalam konteks keislaman. Objek Islam. 1. Metafisika. Kajian tentang eksistensi, realitas, dan Tuhan. Pertanyaan tentang sifat Tuhan, hubungan antara Tuhan dan alam semesta, dan keberadaan jiwa menjadi fokus utama. Etika. Pembahasan tentang moralitas dan tata cara hidup yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Filsuf Muslim membahas konsep seperti keadilan, kebijakan, dan kebahagiaan. Epistemologi.
kajian tentang pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Ini termasuk integritas antara wahyu dan akal, logika, pengembangan metode berpikir yang rasional dan sistematis untuk mencapai pemahaman yang benar tentang dunia. Pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam. Al-Farabi berpendapat bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu dan alam semesta diciptakan melalui serangkaian emanasi dari Tuhan. Ia menggabungkan pemikiran Plato dan Aristoteles dalam konsep penciptaannya. Ibnu Sina, Avicenna. Ibnu Sina mengembangkan teori emanasi yang serupa dengan Al-Farabi. Ia percaya bahwa Tuhan adalah wujud yang niscaya, necessary being, yang menciptakan alam semesta melalui emanasi. Setiap tingkatan emanasi melahirkan tingkatan keberadaan yang lebih rendah. Al-Ghazali mengkritik filsafat rasionalis dan menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber pengetahuan. Ia percaya bahwa penciptaan alam semesta adalah tindakan langsung Tuhan yang berdaulat, dan pengetahuan tentang hal ini hanya bisa diperoleh melalui wahyu. Ibnu Rushd atau Averroes. Ibnu Rushd membela filsafat rasional dan berusaha untuk mengharmoniskan antara ajaran Islam dan pemikiran Aristoteles. Ia menekankan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami penciptaan alam. Kontribusi filsafat Islam dalam sains dan pemikiran. Pengembangan matematika. Filosof dan ilmuwan Muslim memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, termasuk Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Bapa Aljabar. Al-Khwarizmi menulis buku kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah yang menjadi dasar pengembangan aljabar. Kata aljabar sendiri berasal dari judul buku ini. Omar Khayyam, selain terkenal sebagai penyair, Khayyam juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan geometri dan solusi persamaan kubik. Kemajuan dalam astronomi. Ilmuwan Muslim memperluas pemahaman tentang astronomi melalui observasi dan penemuan alat-alat astronomi. Al-Battani menyempurnakan pengukuran panjang tahun matahari dan memetakan lebih dari 1.000 bintang. Karyanya mempengaruhi astronomi di Eropa. Al-Tusi mengembangkan model planet yang kemudian mempengaruhi Copernicus dalam teori heliosentrismenya. Kontribusi dalam kedokteran. Kontribusi dalam kedokteran mencakup penemuan dan pengembangan ilmu kedokteran yang maju pada masanya. Ibnu Sina atau Avicenna menulis The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama di bidang kedokteran selama berabad-abad. Buku ini mencakup pengetahuan tentang penyakit, farmakologi, dan metode pengobatan. Al-Razi menulis buku kitab Al-Hawi yang merupakan ensiklopedia medis sangat komprehensif dan digunakan sebagai referensi penting di dunia Eropa. Filosofi, etika, dan spiritual. Filsafat Islam juga mengembangkan berbagai pemikiran etika dan spiritual. Al-Ghazali menggabungkan pemikiran Islam dengan filsafat dan teologi, menekankan pentingnya etika dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Karyanya seperti Ihya Ulum al-Din mempengaruhi pemikiran Islam dan tasawuf. Ibnu Rushd atau Averroes mengharmoniskan ajaran Islam dengan filsafat Aristoteles dan mempengaruhi pemikiran etika dan metafisika di dunia Islam dan Barat.